Sebuah sekolah di Papua, tempat yang seharusnya dipenuhi suara anak-anak belajar dan tawa masa depan, mendadak berubah menjadi lokasi pembantaian. Seorang pekerja sipil asal Toraja diburu oleh kelompok bersenjata OPM. Ia dituduh sebagai anggota intelijen Indonesia, tuduhan yang sering digunakan untuk membenarkan kekerasan. Korban berusaha menyelamatkan diri. Ia berlari masuk ke dalam ruangan sekolah. Namun yang terjadi berikutnya jauh melampaui batas kemanusiaan. Kelompok bersenjata itu mengejar hingga ke dalam bangunan, lalu menembak dan menyabet korban dengan senjata tajam. Di tempat anak-anak seharusnya merasa aman. Setelah melakukan aksinya, para pelaku berlarian keluar sambil berteriak, seolah kekerasan adalah pesan yang ingin mereka tunjukkan kepada siapapun yang melihat. Pertanyaannya sekarang bukan hanya mengapa ini bisa terjadi, tetapi sampai kapan warga sipil harus menjadi target, dan berapa banyak lagi korban yang harus jatuh. Pola lama yang terus berulang. Jika kita melihat ke belakang, tragedi seperti ini bukanlah kejadian pertama. Kelompok bersenjata di Papua memiliki pola serangan yang relatif konsisten. Mereka kerap menuduh warga sipil sebagai aparat terselubung. Guru disebut mata-mata, pekerja proyek disebut agen negara, tenaga kesehatan dicurigai bagian dari operasi militer. Narasi seperti ini berbahaya karena menghapus batas antara kombatan dan warga sipil. Padahal dalam hukum konflik bersenjata modern, menyerang warga sipil adalah pelanggaran serius terhadap prinsip kemanusiaan. Lebih mengkhawatirkan lagi, target yang sering dipilih justru berkaitan langsung dengan pembangunan Papua. Sekolah, puskesmas, infrastruktur. Seolah ada upaya menciptakan rasa takut agar pelayanan publik berhenti. Karena ketika guru takut mengajar, ketika tenaga medis takut bertugas, maka yang paling dirugikan bukan Jakarta, tetapi masyarakat Papua sendiri, terutama anak-anak. Kenapa sekolah sering menjadi simbol target? Ada alasan strategis mengapa fasilitas pendidikan kerap menjadi simbol dalam konflik bersenjata. Sekolah bukan hanya bangunan, ia adalah representasi masa depan. Ketika pendidikan terganggu, efeknya tidak terasa hari ini saja, tetapi bisa menghantam satu generasi penuh. Bayangkan seorang anak di daerah terpencil Papua yang harus berjalan jauh untuk bersekolah. Lalu suatu hari ia mendengar bahwa sekolah bisa menjadi lokasi kekerasan. Apa yang terjadi? Rasa takut menggantikan semangat belajar. Dalam jangka panjang, kondisi seperti ini menciptakan lingkaran ketertinggalan, sesuatu yang justru membuat wilayah konflik semakin sulit keluar dari masalah. Dan disinilah ironi terbesar muncul. Kelompok yang mengklaim berjuang demi rakyat, justru membuat rakyat hidup dalam ketakutan. Di mana suara HAM? Pertanyaan yang selalu muncul. Setiap konflik bersenjata selalu membawa satu isu sensitif, hak asasi manusia. Dan memang, pengawasan terhadap aparat negara itu penting dalam sistem demokrasi. Namun publik sering bertanya, mengapa ketika aparat diduga melakukan pelanggaran, tekanan internasional bisa begitu cepat? Tetapi ketika warga sipil dibunuh oleh kelompok bersenjata, respon global terasa jauh lebih pelan. Ini bukan soal membandingkan penderitaan. Semua korban berhak mendapatkan keadilan. Namun, standar kemanusiaan seharusnya tidak boleh selektif. Jika kekerasan terhadap warga sipil dikecam, maka siapapun pelakunya harus dikutuk dengan kadar yang sama. Karena pada akhirnya, kemanusiaan tidak memiliki kubu politik. TNI di antara emosi dan strategi. Kita bisa membayangkan bagaimana perasaan prajurit yang bertugas di Papua saat mendengar warga sipil kembali menjadi korban. Ada kemarahan, ada dorongan untuk bertindak cepat. Namun realitas di lapangan jauh lebih kompleks. Papua bukan hanya persoalan keamanan domestik. Wilayah ini berada dalam radar geopolitik Pasifik. Isu Papua sering masuk ke forum internasional. Sorotan media global sangat kuat. Narasi politik mudah terbentuk. Kesalahan kecil saja bisa berubah menjadi tekanan diplomatik besar. Inilah sebabnya operasi keamanan di Papua tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan kekuatan. Ia harus terukur, presisi, berbasis hukum, dan yang paling penting, meminimalkan risiko terhadap warga sipil. Menahan diri dalam situasi emosional bukan tanda kelemahan. Seringkali justru itulah bentuk profesionalisme militer modern. Konflik Papua tidak pernah sesederhana hitam dan putih.
Banyak orang melihat konflik Papua secara sederhana, seolah ini hanya pertarungan antara negara dan separatis, padahal realitanya jauh lebih berlapis. Ada faktor sejarah, ada kesenjangan pembangunan, ada dinamika identitas, ada juga perebutan pengaruh di kawasan Pasifik. Karena itu, solusi tidak bisa hanya satu dimensi. Pendekatan keamanan memang diperlukan, terutama ketika warga sipil terancam. Namun, stabilitas jangka panjang biasanya lahir dari kombinasi keamanan yang kuat, pembangunan yang terasa nyata, kesempatan ekonomi, serta kehadiran negara yang benar-benar melindungi masyarakat. Tujuan akhirnya sederhana, membuat kekerasan kehilangan ruang untuk tumbuh. Pesan yang harus dibaca serius. Serangan terhadap sekolah mengirimkan pesan yang sangat jelas. Ini bukan sekadar aksi kriminal biasa. Ini adalah upaya menciptakan efek psikologis, menebar takut, mengusir tenaga profesional, menghambat kemajuan wilayah. Jika pola ini dibiarkan, maka daerah konflik bisa semakin terisolasi. Dan sejarah menunjukkan, isolasi hampir selalu memperpanjang konflik. Karena itu, melindungi warga sipil bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga langkah strategis untuk menjaga masa depan Papua. Jangan ribut. Sekolah seharusnya menjadi tempat paling aman setelah rumah, bukan tempat seseorang menghembuskan napas terakhir. Tragedi ini kembali mengingatkan kita bahwa konflik bersenjata selalu meninggalkan luka, terutama bagi mereka yang tidak pernah memilih untuk terlibat di dalamnya. Pertanyaan terbesarnya sekarang adalah, apakah kekerasan akan terus menjadi bahasa yang digunakan? Atau, apakah semua pihak bisa mendorong masa depan yang lebih aman bagi generasi Papua? Satu hal yang pasti, tidak ada tujuan politik apapun yang dapat membenarkan pembunuhan warga sipil, dan tidak ada masa depan yang bisa dibangun di atas rasa takut. Karena pada akhirnya, Papua bukan hanya tentang wilayah. Papua adalah tentang manusia, tentang anak-anak yang berhak belajar tanpa suara tembakan, dan tentang harapan yang seharusnya tidak pernah dieksekusi.